Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا ونسوكنا وصيامنا وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Allah kirimkan kemuliaan insyaAllah kepada para pengurus kampung, bapa kecil beserta dengan seluruh pengurus lainnya, dan juga insyaAllah Allah muliakan kepada seluruh pengurus masjid, dan juga Allah muliakan insyaAllah kepada kita semua yang telah datang pada hari ini di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, dengan harapan mengharapkan surga Allah dan mencoba berlari dari neraka Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita, setiap langkah kita, zikirnya kita, bahkan diamnya kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah,
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimahnya, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Allah memberikan kalimat a'ta. Dalam bahasa Arab, a'ta yu'ti itu bermakna memberi sesuatu yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang disimpan. Jadi ketika Allah mengatakan, wahai Muhammad, kami memberikanmu sesuatu yang menurut kami sedikit di sisi Allah, artinya yang Allah beri masih sedikit sekali. Allah simpan 99% nikmatnya di akhirat nanti. Allah simpan kebahagiaan surga 99% daripada kebahagiaan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada hari ini. Di sisi Allah sedikit, yang Allah berikan kepada kita hanya 1%, dan itu pun dibagi menjadi kekayaannya orang-orang yang diberi nikmat, dibagi kepada kegantengannya para lelaki, dibagi kepada kecantikan para wanita, dibagi kepada keindahan sungai lautan, dibagi kepada seluruh nikmat 1%. Jadi maksud Allah, yang kuberikan untukmu hanya sedikit, tapi di sisi orang menerima al-kautsar. Makanya Allah katakan, inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar, kalau secara istilah dalam tafsir, yang dimaksudlah telaga untuk Nabi khusus, dikapling Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari segi bahasa, para ulama melihat bahawa Kautsar itu bermakna kathir, karena terlalu banyak disebut Kautsar. Maksudnya, yang diberikan Allah di sisi Allah sedikit, tapi yang diterima oleh kita begitu banyaknya. Maka nikmat kepada kita terlalu banyak, sehingga Allah sendiri yang mengatakan, bila engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak mampu menghitungnya. Siapakah yang memberikan kita pekerjaan hari ini? Bukan karena lulus tes, tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang membesarkan kita di alam rahim ketika kita belum jadi PNS? Allah kirimkan makanan melalui tali plasenta. Kita tidak pernah salat, kita tidak pernah puasa, tidak pernah beramal, tapi Allah jamin rezeki mulai dari alam rahim. Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Siapakah yang menumbuhkan semua makanan, yang membuat semua binatang ternak tunduk taat kepada kita hari ini? Tidak ada yang melarikan diri sebelum Idul Adha, padahal mereka tahu bahawa mereka semua akan disembelih besar-besaran pada hari ini. Siapa yang membuat mereka tunduk? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat semua makanan punya rasa yang berbeza? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat rasa daging berlebihan di atas semua makanan yang lain? Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak. Yang memberikan anak Allah, yang memberikan istri Allah, yang memberikan semua segala-gala nikmat adalah Allah. Maka oleh karena itu, Allah cuma minta sedikit. Fasalli li rabbik. Kalau engkau sudah menyadari betapa sayangnya Allah kepadamu, betapa cintanya Allah kepadamu, maka balaslah cintanya. Tidakkah sudi kita membalas cinta Allah yang begitu mulianya Allah mencintai kita? Berulang-ulang kita melakukan maksiat, berpuluh tahun mungkin sebahagian dari kita tidak salat sebelumnya, tapi Allah tetap terima. Allah bukakan pintu hatinya, Allah bukakan pintu taubat. Tidak pernah Allah mengatakan pintu taubat tertutup, kecuali sudah di akhir, ketika matahari terbit di sebelah barat, atau ketika nyawa telah berada di tenggorokan. Tidak cukupkah bukti itu kepada kita bahawa begitu cintanya Allah kepada kita? Di saat kita menghadap seorang pejabat, maka kitalah yang menunggu-nunggu pejabat tersebut. Tapi di saat kita menghadap Allah, Allah lah yang menunggu-nunggu kita. Kita tidak datang di waktu subuh, marahkah Allah? Tidak. Allah tunggu di waktu zuhur. Tidak datang juga, Allah tunggu di waktu asar. Tidak nampak juga di masjid, Allah panggil maghrib, Allah panggil Aisyah,
berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah bersujud di hadapan Allah. Ketika sekali sujud, taubat, air mata mengalir, kita memohon kepada Allah untuk mengampunkan dosa kita. Apakah Allah menolak kita? Tidak. Allah yang tunggu kita. Tidak cukupkah itu bukti cinta kepada Allah? Jamaah Jumat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta sedikit saja, fasalli li rabbika, bersyukurlah kepada Tuhanmu. Dengan cara apa? Salatlah. Dan yang dalam ayat tersebut dikhususkan maknanya kepada salat Idul Adha. Dan setelah salat, wanhar, kata Allah, menyembelihlah. Artinya hendaknya setiap kita menyediakan kurban kita kepada Allah setelah Allah beri nikmat yang terlalu banyak. Allah minta sedikit, tidakkah kita memberinya? Bukankah Allah yang selalu mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari rezeki yang telah kami beri kepadamu, kata Allah. Allah ingin mengingatkan, semua rezeki pada kita kami yang beri, kata Allah. Semua yang ada pada tangan kita itu dari kami, kata Allah. Yang diminta Allah sedikit. Jemaah melakukan Allah, kalau seandainya kita membeli sesuatu pada anak, anggap saja kita membeli bakso kepada anak kita yang mewah, mahal. Lalu ketika dia makan, dia buka, lalu orang tuanya mengatakan, nak, jet ayah laki sini mandang, bolehkah ayah minta satu bakso saja, satu saja? Kalau tiba-tiba anak menjawab, ayah, ini kan bakso saya, seharusnya ayah beli yang lain. Kira-kira jawaban ayah berikutnya apa, Bapak Ibu melakukan Allah? Ayah itu akan mengatakan, nak, nyo yang belonyo lomba, sini aku lakai hang kabi. Yang beli bakso ini ayah, satu ayah minta engkau tidak beri. Maka model-model begini, ketika Allah minta sedikit, dia tidak beri, Allah akan cabut hartanya. Dia tidak akan diberikan kasih sayang berikutnya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hari ini tidak berkorban, boleh-boleh saja. Tapi ingat-ingatlah, kalau kita masuk dalam kategori mampu, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang Allah beri kepada kita, tunggulah Allah punahkan harta kita. Analogi mengatakan, semua binatang yang tidak termasuk dalam list untuk dikorbankan, maka satu persatu punah. Semua binatang yang layak dikorbankan tapi tidak masuk ke dalam list untuk dikorbankan, satu persatu berangkat menjadi langka. Gajah apa kurang besarnya, tapi tidak masuk ke dalam binatang yang dikorbankan. Apa yang terjadi? Langka, menuju kepunahan. Kuda, jerapah, kijang, rusa, apa yang kurang dari rasa dagingnya, tapi tidak masuk ke dalam list yang dikorbankan. Apa yang terjadi? Langka, hari sehari semakin punah. Tapi lihat, Masya Allah, 3 jenis binatang yang Allah tentukan: unta, sapi, kambing. Setiap tahun dikorbankan jutaan ekor di seluruh penduduk dunia muslim. Pernahkah terdengar bahawa sapi kehabisan stok setelah melakukan penyembelihan? Tidak pernah. Adakah sapi yang punah? Adakah kambing yang punah? Tidak pernah. Semakin subur, semakin subur. Ini membuktikan apa? Yang mengeluarkan harta hari ini berkorban untuk Allah, maka Allah suburkan hartanya. Allah beri terus-terusan, Allah beri. Tapi hari ini yang menahan-nahan hartanya untuk Allah, Allah punahkan sebagaimana Allah memunahkan binatang-binatang yang tidak dikorbankan. Maka berfikirlah kembali, seandainya tahun berikutnya kita
kita juga tidak ikut untuk berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah kurban ini ada satu kisah yang perlu kita renungkan kembali. Di dalam kurban itu ada kisah cinta. Semua pengorbanan berhubungan dengan cinta, dan kita sering mendengar kalimat bahwa cinta butuh pengorbanan. Waktu Qabil dan Habil berseteru, ceritanya adalah cerita memperebutkan seorang kekasih yang akan menjadi istrinya. Cinta di dalamnya, Allah suruh kurban. Watlu alaihim naba'a bani adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah ceritakan tentang kisah anak Adam yang disuruh berkurban oleh Allah. Salah satunya diterima dan yang kedua ditolak oleh Allah SWT. Milik Habil diterima, milik Qabil tidak diterima Allah. Cerita apa di dalamnya? Cinta. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah 80 tahun lebih, dia memohon dengan kalimah Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. 80 tahun berdoa kepada Allah, mulutnya basah dengan kalimah Allah, harapannya penuh kepada Allah, dia gantungkan seluruh hidupnya, matinya kepada Allah. Satu-satunya yang nampak di hadapan Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Cintanya penuh kepada Allah. Dan ketika Allah mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi? Di celah-celah hati Ibrahim telah muncul saingan dari Allah, yaitu anaknya yang bernama Ismail. Hari-harinya yang dulu dia isi penuh dengan Allah, maka setelah Ismail dilahirkan, terisi sedikit dalam hatinya cintanya pada Ismail. Dan Allah melihat keadaan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala di hati Ibrahim tidak lagi seperti dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta Ibrahim untuk membuktikan cintanya. Allah minta kepada Ibrahim, kurbankan Ismail, engkau pilih aku atau pilih Ismail. Cerita apa di dalamnya? Cerita cinta. Cuma menekan Allah. Dan Ibrahim berhasil membuktikan bahawa cinta satu-satunya dia kembalikan hanya kepada Allah. Walaupun selama ini telah terselip cinta yang lain dari dirinya, cintanya pada anaknya, tapi dia buktikan bahawa cintanya penuh kepada Allah. Disuruh sembelih anaknya yang bertahun lamanya dia tunggu, dia sembelih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kecelakaan terjadi pada kita, mungkin tidak terasa, tapi kalau musibah jatuh kepada anak kita, manakah orang tua yang bersedih? Jangankan anak yang saleh, yang tidak saleh saja menyocelaka haji, getanya sedih. Anak yang tidak saleh begitu dapat musibah, maka kita susah. Apalagi posisi Ismail, anak yang saleh. Bagaimana perasaan orang tuanya yang telah menunggunya bertahun-tahun lamanya, dan dia tahu dia akan hilang kembali dari pandangan matanya, bahkan disuruh sembelih dengan tangannya sendiri. Bagaimana perasaan Ibrahim di saat itu? Tapi demi cintanya kepada Allah, dia lakukan. Dia berhasil membuktikan cintanya kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu menakat Allah, Allah tidak minta kita menyembelih anak, Allah tidak minta kita menyembelih isteri. Allah minta kepada kita menyembelih nafsu kita sendiri. Maka kita buktikan cinta kita. Apakah kita berkorban untuk Allah, atau kita melanjutkan perbaikan garasi di rumah kita? Allah minta kepada kita, buktikan cinta kita. Pilih Allah dengan berkorban, atau memilih untuk membeli ban dari mobil kita, atau kita membeli HP kita yang baru. Dan lihatlah hari ini, Masya Allah, orang kalau untuk urusan dunia dia lakukan apapun. Dia lakukan apapun. Orang menghabiskan harta untuk pergi kemanapun,
hitungan 10 juta kecil baginya, tapi hitungan kurban 2,5 juta dia tidak mau lakukan. Maka orang-orang yang hari ini berkurban, dia telah membuktikan cintanya ketika Allah telah memberinya kemampuan untuk berkurban. Dan semoga semua kurban kita menjadi saksi, menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Selain cerita tentang pengorbanan kepada Allah, ada yang ingin kita ungkapkan kembali, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah melukiskan dalam Al-Quran hanya ada 2 manusia di permukaan bumi ini yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan, sempurna, tidak ada cacatnya, sempurna. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya bahawa dalam diri nabimu uswatun hasanah, semuanya, gerakannya, duduknya, cara bicaranya, amalnya, semuanya menjadi suri tauladan. Dan manusia kedua Allah menyebutkan, yaitu Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang berada di sekeliling Ibrahim, anak-anaknya, istrinya, semuanya menjadi uswatun hasanah. Maka belajarlah pengorbanan dari Ibrahim dan keluarganya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan Ibrahim selain daripada kepada Allah, berikutnya yaitu lihatlah bagaimana pengorbanan Ibrahim dan keluarganya. Pengorbanan suami dan istri ini menjadi salah satu yang paling menarik dalam keluarga Ibrahim alaihi salam. Ibrahim mempunyai 2 istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Ibrahim sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, Allah menyebutkan sifat Ibrahim halimun, awahun, munibun. Ibrahim itu orangnya halim, sangat lembut, lembut sekali. Dia tidak tega, bahkan waktu azab mau dijatuhkan kepada kaum Nabi Lut, dialah yang meminta kepada 3 malaikat kalau bisa ditunda, padahal bukan umatnya, umat Nabi Lut yang mengunjungi rumahnya. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau bisa ditunda. Maka catatan sejarah, Ibrahim sangat santun, sangat sayang kepada isteri-istrinya, sangat sayang. Dia tidak tega istrinya tersakiti. Dia pernah berbohong demi menyelamatkan Siti Sarah dari kehinaan seorang raja. Ada yang menyebutkan Raja Namrud yang punya sifat mencintai istri orang. Raja yang zalim ini punya sifat suka sama isteri orang. Maka ketika Sarah melewati kerajaan itu, Nabi Ibrahim mengajarkan Sarah, kalau engkau ditanya jangan bilang istriku, bilanglah bahwa engkau adikku, untuk menyelamatkan Sarah. Terpaksa berbohong. Ini bukti cintanya agar Sarah tidak terjamah oleh orang-orang yang tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar ketika diletakkan biwadin ghairi zizar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada air. Hajar memegang tangan Ibrahim ketika akan berangkat. Apa katanya? Wahai kanda, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Ibrahim mengalirkan air mata, tapi dia harus taat kepada Allah. Dia kembali untuk memilih antara Allah atau istrinya. Maka Ibrahim mengatakan, benar, Allah lah yang menyuruhku. Lalu Siti Hajar mengatakan, kalau Allah yang menyuruhmu, maka pergilah. Aku yakin Allah pasti menjaga kami dan anakmu Ismail. Ibrahim pergi. Setelah jauh dia pergi, dia berhenti. Dalam tafsir sebutkan dia berhenti. Disitulah dia berdoa berulang-ulang kepada Allah untuk menjaga anak dan istrinya. Walaupun dia tidak tega, tapi dia harus tegar sebagai seorang suami. Ibrahim sangat sayang kepada istri. Inilah yang Allah ingin angkat pertama. Maka kita para suami, sayang-sayanglah istri.
Jangan sayang ke isteri orang, tapi isteri sendiri. Masya Allah, orang hari ini kalau ke isteri orang dia lakukan apapun. Gaji pertama yang dia traktir isteri orang di kantornya, tapi isteri sendiri bahkan tidak pernah dibawa pulang apapun. Na'udzubillah. Kalau dengan isteri sendiri tidak ada mesranya, dengan isteri orang begitu mesranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau wahai para suami kepada isteri-isterimu. Fa in karihtumuhunna syai'an, kalau engkau mendapatkan sesuatu kekurangan pada isterimu, maka lihatlah kebaikannya. Ingat-ingatlah ketika isteri kita merepet untuk kita. Ingatlah ketika dia berdarah-darah, ketika dia menghembuskan nafasnya satu persatu untuk mengeluarkan isi rahimnya. Anak kita 40 hari bertahan, berkubang dalam darah. Merekalah yang berkorban. Kita paling bantu apa, bapak-bapak yang mulakan Allah? Kita hanya mengatakan semangat ya adik, tenang mentang, Allah tolong. Itu kalimat kita. Tapi mereka, Masya Allah, siapakah yang memelihara anak-anak kita hari ini? Siapakah yang mengantarkan ke sekolah? Siapakah yang menyiapkan makanan untuk kita? Bahkan sampai memakaikan kaus kaki untuk kita, mencuci semua pakaian kita, bahkan sampai hamil berulang-ulang, menahan penderitaan yang sama. Istri kita, maka curahkanlah kasih sayang kepadanya. Umar bin Khattab yang kita kenal begitu tegasnya, kalau ada masalah apapun tangannya begitu mudah melayang kalau kepada orang kafir. Tapi dia tidak pernah memukul istrinya. Dalam asar sahabat kemudian menjumpai Umar pada suatu hari dan bertanya, wahai Umar, kami melihat ketika engkau dimarahi oleh istrimu. Jadi di masa Umar memarahi suami itu sebuah memang hal yang biasa. Umar saja kena marah. Istrimu merepet di hadapanmu, tapi kami tidak pernah melihat bahwa engkau memarahi dan bahkan engkau memukulnya. Kenapa wahai Umar? Apa jawaban Umar? Yang aku ingat, sewaktu mereka merepet, sewaktu mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak kusenangi, yang kuingat adalah kelebihan mereka. Yang kuingat adalah apa yang mereka lakukan untukku dan untuk anakku. Dan ini akan memendam amarah kita, wahai bapa-bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi pada keluarga Ibrahim. Maka para suami hendaknya berbuat baiklah kepada istri, dan insya-Allah surga Allah beri dengan mengikuti sunnah Nabi kita. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum khairun li ahli, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah manusia terbaik kepada keluargaku. Aisyah mengatakan, tidak pernah Rasulullah mengangkat tangannya untuk kami, menampar kami. Dia hanya mengangkat tangannya di medan perang. Ini yang perlu kita renungkan kembali. Kemudian bagi para istri, ingat-ingatlah, Siti Sarah dan Siti Hajar tidak pernah durhaka kepada Ibrahim alaihissalam. Bahkan Siti Hajar siap untuk ditinggalkan oleh suaminya karena hanya suaminya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh, wahai para istri, jangan pernah durhaka kepada suami. Jangan pernah, karena suami antara surga dan neraka bagi istri. Husain bin Mihsan menceritakan dalam salah satu hadis, ketika bibinya mendatangi rumahnya, kebetulan ada Rasulullah di rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibinya, azatu zaujin anti, engkau punya suami, sudah menikah? Jawaban bibi Husain bin Mihsan, sudah ya Rasulullah. Qalat na'am, sudah ya Rasulullah. Kaifa anti ma'ahu, bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Lalu kemudian perempuan ini mengatakan, ku persembahkan segala-galanya untuknya ya Rasulullah, illa ma aqduruh, kecuali yang aku tidak mampu melakukannya. Kata Rasulullah, jaga-jagalah posisimu di hadapan suamimu. Kenapa? Karena dia huwa jannatuki wa naruki,
dia bisa menjadi surgamu, dia bisa menjadi nerakamu. Kalau isteri mengabdi kepada suaminya, ikhlas karena Allah, taat kepada suaminya, maka dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah berkata, "Iza sallatil mar'atu khamsaha," kalau seorang isteri salat 5 waktu, wa shamat syahraha, hanya puasa Ramadan saja, bahkan puasa sunnah pun mungkin tidak pernah, wa hafizat farjaha, lalu dia menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada para isteri yang melakukan 4 perkara ini, apa kata Allah kepadanya? Udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang engkau bisa masuk, masuklah, pilihlah surga. Kepada isteri yang mana? Yang melakukan 4 perkara, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, lalu taat pada suami. Allah masukkan taat kepada suami. Maka jangan durhaka kepada suami, karena keridaan suami adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang isteri. Ada 2 pekerjaan yang paling pantang dilakukan oleh seorang isteri, langsung masuk neraka Allah kalau tidak bertaubat dan tidak mendapatkan maaf dari suaminya. Yang pertama, jangan coba-coba minta cerai dari suami kalau tidak ada alasan syar'i, tidak cukup syarat fasakh. Jangan coba-coba minta cerai dari suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min ghairi ba'sin, semua isteri yang meminta cerai dari suaminya min ghairi ba'sin, tanpa sebab syariat, tidak ada sebab fasakh, bukan sakit, bukan orang yang tidak taat kepada Allah, dia tetap memberi nafkah, tidak ada apapun kecuali hanya sedikit-sedikit kekurangan, tapi dia minta cerai karena mungkin telah melihat ada model suami lain yang lebih layak untuknya, tapi dia lupa hari ini yang paling setia kepadanya adalah suaminya. Lalu dia minta cerai, dia ajukan sesuatu kepada pengadilan yang sebenarnya tidak layak dia ajukan. Apa yang terjadi? Sambung Rasulullah, hurriman alaihal jannah, haram bagi isteri ini mendapatkan surga, diceraikan oleh suami tanpa sebab haram baginya mendapatkan surga, walaupun dia telah menikah dengan suami yang menurutnya lebih soleh daripada suami yang lama, kalau tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, silahkan. Suami main judi, sabu-sabu, isteri dijadikan sansak untuk dipukul-pukul dalam rumah. Dulu gigi isteri 32, setelah menikah tinggal 2, rontok satu-satu. Yang model-model begini jangan tunggu jadi tepung, datanglah ke mahkamah syariah, nak cerai dia juga baga-baga. Tapi menyauhana sebabnya, suami yang santun cari nafkah, Masya Allah baik, walaupun dia mungkin hanya sekedar tukang becak, penjual sesuatu yang bawa pulang uang Rp20.000, jangan pernah minta cerai kepada suami selama dia masih setia, karena urusan rezeki bukan urusannya, dia hanya urusan mencari rezeki. Allah lah yang maha memberi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pantangan pertama. Pantangan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah kepada para perempuan, beliau berkata, ra'aitun nar, aku telah melihat neraka, kata Rasulullah, wa wajadtu aksara ahliha an-nisa, dan kudapatkan penghuni neraka terbanyak adalah perempuan. Jadi bapa-bapa kadang-kadang sering menggunakan hadis ini untuk mengatakan kepada isteri yang kadang paling leurinang dalam neraka. Padahal Rasulullah mengatakan paling banyak, bukan bermakna tidak ada laki-laki, laki-laki juga banyak, tapi yang lebih banyak adalah perempuan. Lalu sahabat perempuan bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa dengan mereka ya Rasulullah? Kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka ya Rasulullah? Yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah mengatakan tidak, bukan kufur kepada Allah, tapi mereka kufur, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur, mereka durhaka, mereka membangkang kepada siapa? Pasangan hidup mereka, al-ashir, pasangan hidup mereka, suami mereka. Apa yang mereka durhakai? Al-ihsan, kebaikan suaminya. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, engkau telah berbuat baik kepada istrimu bertahun lamanya, ad-dahr,
bertahun lamanya engkau berbuat baik. Kita keluar pagi pulang sore, cari nafkah, wang belanja cukup, kasih sayang penuh. Rupanya isteri durhaka. Dan ketika semua kebaikan telah ditumpahkan ke isterinya, sedikit ada masalah dalam rumah tangga, ribut dalam rumah tangga, lalu kemudian isteri mengeluarkan kalimah. Apa kalimahnya? Ma ra'aitu minka khairan qad. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu selama ini sedikit pun. Menyo bahasa katanya bapa, nya watai karu pada gak dawitnya. Suami baik cuma punya kekurangan sedikit, begitu ribut ibu-ibu jangan pernah keluarkan kalimat selamanya nah, selama dah berkahwin ika hantom god membacut pi kelung. Padahal selama ini baik. Dia hapus semua kebaikan suaminya dengan mengatakan kalimat seperti itu. Dialah penghuni terbanyak dalam neraka. Siapakah penghuni neraka terbanyak? Bukan sembarangan perempuan, tapi para isteri. Para isteri yang suaminya berbuat kebaik kepadanya, sedikit punya masalah, lalu dihapus semua kebaikan suaminya, seakan-akan suami tidak pernah berbuat baik kepadanya. Maka belajarlah dari Siti Sarah, belajarlah dari Siti Hajar, taatnya mereka kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha. Semua isteri kalau meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya ridha atas kebaikannya, ridha atas kebaikannya, ridha terhadap pelayanannya, ridha terhadap semua apa yang dia lakukan kepada suaminya. Ketika isteri ini meninggal, tidak perlu diucapkan kalimat jroh oleh suami. Hatinya yang berbicara, nyo perumoh long perumoh paling gad hana ganto. Dalam hatinya berbicara. Apa kata Nabi? Ayyumma imra'atin matan wa zawjuha radin anha. Semua isteri yang meninggal dunia dan suaminya ridha di atas kebaikannya selama ini. Waktu dia sakit dipelihara, waktu dia stroke bahkan dicebok kotorannya, dibawa ke kamar mandi, benar-benar ridha di atas kematian isteri ini. Atau suami yang meninggal duluan dengan membawa cinta, dengan membawa kerinduan, dengan membawa keridhaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dakhalatil jannah, wajib bagi isteri masuk surga, wajib bagi isteri masuk surga. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 17 Desember tahun 1991, satu kapal air yang memuat orang-orang yang berhaji berangkat dari kota Safaga di Mesir menuju ke Jeddah untuk berangkatkan jemaah haji. Di dalamnya hampir 600 lebih penumpang. Ketika pulang dari Jeddah, terjadi musibah besar dalam sejarah Mesir. Tenggelam kapal tersebut, menabrak karang. Dalam catatan 464 orang meninggal dunia. Ada satu kisah di dalamnya yang dicantumkan di dalam semua buku-buku, yaitu cerita tentang suami yang menceritakan kembali tentang istrinya. Mereka berdua di atas kapal tersebut. Suami selamat, istrinya meninggal. Suami kemanapun bercerita tentang istrinya. Apa yang terjadi? Detik-detik ketika kapal akan tenggelam, lalu kemudian suami memanggil istrinya, cepatlah engkau berjilbab, karena mereka mendapatkan kamar. Berjilbablah, kita harus memakai pelampung segera. Istrinya kebetulan belum memakai jilbab. Suaminya mengatakan, suaminya mengatakan, keluarlah. Istrinya yang menjawab, tunggulah, aku akan memakai jilbab. Kata suami, tidak sempat lagi pakai jilbab, keluarlah. Orang semua sudah memakai pelampung, keluarlah. Kata istri, suamiku, seandainya Allah ambil diriku hari ini, biarlah Allah ambil dalam keadaan aku menutup auratku. Lalu suami ini bergegas mengambil tangan istrinya, dibawa keluar. Dan ketika dilihat ternyata tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, ketika tahu bahwa dirinya tidak ada harapan lagi, apa yang dia sebutkan? Wahai suamiku, katakanlah bahwa engkau telah meridai semua pelayananku kepadamu selama ini. Katakanlah wahai suamiku, neucap wahai kanda, ridakah engkau terhadapku? Itu di atas kapal, Bapak-bapak dan Ibu melakukan Allah. Sebutkanlah bahwa engkau ridha kepadaku. Ridakah engkau kepadaku? Suami tidak sempat menjawab, hanya tangisan air mata. Lalu kemudian suaminya mengatakan, di balik tangisan tersebut, aku ridha kepadamu. Sungguh demi Allah, aku ridha di atas kebaikanmu.
Di saat tersebut barulah isteri tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berulang-ulang dia ucapkan itu. Kapal semakin oleng dan akhirnya tenggelam. Ternyata ujungnya suami sempat diselamatkan oleh tim SARS. Dialah yang bercerita kemana-mana, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama istriku kembali dalam surgamu ya Allah. Berulang-ulang dia katakan, sehingga para wartawan, sehingga para penulis buku mencatatkan kisah ini di dalam buku-buku mereka. Maka wahai para ibu-ibu, taat-taatlah kepada suami. Sedikit kekurangan itu adalah hal yang biasa, karena kita menikah adalah kurang bertemu kurang, maka insya Allah menjadi plus, menjadi tambahan. Ini yang perlu kita renungkan dari keluarga Ibrahim, kisah antara suami dan istri. Kemudian berikutnya, bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, apa yang perlu diberi pelajaran berikutnya, yaitu antara orang tua dan anak. Lihatlah bagaimana Ibrahim berbakti kepada Ismail. Berpuluh tahun dia minta kalimat dengan kalimah Rabbi habli minas salihin. Ketika dia mohon kepada Allah, dia tidak mohon anak biasa, tapi yang dia mohon, dia tambahkan kalimat anak saleh. Hari ini kita kadang-kadang berdoa kepada Allah, tapi-tapi dah berdoa kepada Allah, tapi hanaruh tatamah kalimat anak saleh. Jadi kadangnya yang kadang-kadang talakai anak kepada Allah, kita hanya meminta, ya Allah berikanlah aku anak, berikanlah aku anak, tapi lupa dengan kalimat saleh. Ibrahim sebelum dia mendapatkan Ismail, dia telah berbakti kepada anaknya dengan meminta kepada Allah, kalau engkau beri, berilah yang saleh. Maka berhati-hatilah, kadang-kadang kita ini lupa berbakti kepada anak. Bisa jadi kita yang durhaka kepada anak. Kita hari ini mencaci anak, kita hari ini mengatakan anak elong ada pekan lagi nyok, kakeneng sabai-sabai, kamu lagi main cewek, kamu no, kamu di. Mungkin kita lupa bahawa kitalah yang membuatnya durhaka. Maka dalam satu asar sahabat disebutkan, ada seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab, lalu mengadukan kedurhakaan anaknya kepadanya. Dia mengatakan, anakku durhaka kepada aku, dia telah memukulku. Lalu Umar bin Khattab memanggil anak tersebut, dan ketika anak itu sudah menghadap, Umar langsung memarahi anak tersebut. Tidak tahukah engkau bagaimana seharusnya engkau berlaku kepada ayah ibu? Lalu kemudian anak ini berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tunggu, bukankah orang tua juga punya kewajiban kepada anak? Benar, kata Umar. Apa kewajibannya wahai Umar? Umar mengatakan, kewajiban orang tua kepada anak, pertama, carikan ibu yang saleh kepada anaknya. Artinya disuruh cari jodoh yang salehah untuk ibu anak-anak kita. Itu cara bakti pertama. Dan yang berikutnya, memberi nama anak yang baik, kata Umar. Memberi nama yang baik ini salah satu untuk tidak mempermalukan anak. Maka ambillah nama-nama yang baik, yang punya nama yang punya arti yang baik. Dan berikutnya mengajarkannya Al-Quran, kata Umar. Anak ini menjawab, wahai Umar, ketahuilah, ayahku ini mengadukan kedurhakaanku kepadanya, padahal semua yang engkau sebutkan tadi tidak satu pun dilakukannya untukku. Dia mencari ibuku bukan ibu yang salihah, dia mendapatkan ibuku seorang budak yang dia beli. Lalu kemudian dia memberi namaku Ju'lan. Ju'lan itu nama kumbang yang berdiri di atas kotoran dalam bahasa Arabnya. Dia memberiku nama Ju'lan. Lalu kemudian belum sempat hari ini, dan belum pernah dia hari ini mengajarkanku Al-Quran sama sekali, bahkan aku tidak bisa membaca Al-Quran. Langsung Umar membalikkan wajahnya ke orang tua ini. Dia mengatakan, engkau telah mengatakan bahawa anakmu durhaka kepadamu, padahal engkaulah yang lebih dahulu durhaka kepadanya. Pergilah, kata Umar. Maka bapa-bapa dan ibu maka Allah, ini perlu kita perhatikan. Perhatikanlah anak kita. Pertama sekali disuruh apa? Salat. Disuruh salat, karena salatlah yang menjadi pagar. Silahkan survei yang hari ini orang-orang jatuh dalam maksiat, salatkah mereka? Rata-rata tidak salat. Dan rata-rata dari kecil tidak disuruh salat. Kita yang sudah menyuruh anak salat, wastabir alaiha, bersabarlah. Gayu anak semayang umur 7 tahun, kemudian bersabarlah. Jadi jangan begitu seminggu kita suruh salat, ketika 2 hari dia tidak mau salat, sedikit melawan, langsung kita mengatakan kajut.
Hari ini ayah tidak peduli lagi. Kamu neraka lah. Yang penting ayah sama mamak masuk surga. Home hok kajak ke dia. Menyuruh anak ke sembahyang, kaji, pergi sana. Kata orang tuanya. Baru 2 hari anak itu melawan, kita kehilangan sabar. Maka di saat kalimat itu terucapkan, siapakah yang paling gembira? Syaitan. Dia berhasil merebut anak kita. Maka bersabarlah mendidik anak. Bapak Ibu maka Allah. Yang terakhir, pelajaran terakhir dari keluarganya Ibrahim, yaitu kisah bakti anak kepada orang tuanya. Lihatlah Ismail, ketika ayahnya baru menceritakan, wahai anakku, ini ara fil manami, aku melihat bahwa engkau di dalam tidurku, engkau disuruh oleh Allah, aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail, anak yang sangat-sangat taat? Ya abati, wahai ayahku. Dia panggil dengan panggilan terbaik di sisi bahasa Arab. Ya abati, wahai ayahku. If'al ma tu'mar, lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah dari golongan orang-orang sabar. Ismail tahu bahawa dia disembelih, tapi dia suruh ayah, lakukanlah wahai ayah. Kalau anak kita hari ini kita katakan mimpi, itu pasti dia akan mengatakan kepada orang lain, ayah long kapungong. Tapi Ismail tidak peduli, asal ayahnya mengatakan tetap taat. Maka hari ini kepada seluruh anak, walaupun umur kita telah tua dan kita punya orang tua yang lebih tua daripada kita, bahagiakanlah mereka. Jangan durhakai mereka, bahkan jangan sedikit pun melukai hati mereka. Allah ketika menyebutkan kalimat uffin, jangan katakan uff. Uffun itu kotoran di ujung kuku. Dalam bahasa Arab, uffun kotoran di ujung kuku. Maksudnya, jangan kau lukai perasaan orang tuamu, walaupun hanya sebesar kotoran di ujung kukumu. Apalagi ketika mereka sudah tua. Mereka butuh kita. Dulu mereka muda, mereka bisa menyelesaikan hidupnya sendiri. Ketika mereka tua, tertatih-tatih, tercampak di atas kasurnya, mereka butuh kita. Disitulah kita mengingat-ingat kembali. Dulu kita yang kencing sembarangan, hari ini orang tua yang kencing sembarangan. Dulu mereka tidak pernah marah ketika kita kencing di mana-mana. Berserak makanan kita makan, mereka mengutipnya satu persatu. Hari ini ketika mereka terkencing-kencing di atas pembaringannya, hari ini ketika mereka makan dalam tangan bergetar, tumpah makanan, beranikah kita mengatakan ke orang tua? Tegakah kita mengatakan kepada orang tua, nyo hanya kebut ayah menyo lagi nyo payah nuwa kampung ro ni. Masya Allah. Dulu mereka membawa kita di saat menjelang hari raya. Nak, pilihlah baju yang mana, kita ganti yang lebih mahal. Dia usahakan untuk dapat. Berapa kali hari ini kita membawa orang tua kita ke pasar, lalu kita katakan pada ayah dan ibu, ayah, ibu, pilihlah baju, ni pilih laju galak-galak draw ni, apa yang galak draw ni cok, 1 juta harga lom lo. Berapa kali kita kirimkan uang untuk orang tua kita yang mungkin mereka tidak pernah menelepon, mungkin mereka tidak pernah minta, tapi perasaan kita. Anak-anak hari ini tidak sadar begitu sakitnya perasaan orang tua di saat mereka narkoba, di saat mereka sabu-sabu, orang tuanya mencari nafkah, dibalas dengan perlakuan yang seperti ini. Begitu sakitnya perasaan, sakit melahirkan luar biasa, tapi lebih sakit di saat disakiti oleh seorang anak. Ada seorang sahabat tawaf bersama Ibnu Umar. Dia gendong ibunya di atas pundaknya. Dia keliling tawaf 7 kali. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ketika sudah selesai tawaf, dia menemui Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia bertanya, aku adalah kenderaan bagi ibuku, ku bawa dia kemanapun. Kalau semua kenderaan yang lain lari, sungguh aku tidak akan lari. Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah dianggap anak yang berbakti? Apa kata Ibnu Umar? Engkau menggendong ibumu, sungguh tidak bisa membalas walaupun satu helaan nafas ketika dia mengeluarkanmu dari rahimnya. Satu helaan nafas tidak sanggup engkau balas dengan engkau kelilingkan orang tuamu 7 kali tawaf. Maka Bapak Ibu maka Allah, sungguh celaka orang yang masih punya orang tua, tapi dia biarkan orang tuanya dalam keadaan menderita, dia biarkan orang tuanya dalam keadaan tidak punya harta. Maka jadilah Ismail, dan jangan pernah kecewakan mereka di saat mereka mengunjungi rumah kita, lalu mereka melihat sesuatu yang mereka inginkan. Rasulullah berkata, la tamtani' min syai'in ma ahibbahu, jangan engkau larang
sesuatu yang dia sukai. Ini ada orang tua datang ke rumah, mungkin dia tidak punya rice cooker, dia minta kepada anaknya, nak, nyo rice cookernya sang lagak, boleh ayah bawa pulang? Blender ayah tidak punya, mamak tidak punya, boleh dibawa pulang? Masya Allah, ada anak yang mengatakan, mak, beg yang nyo yang relah mentang dia pegat, entuk nalain, entuk lombi yang relah, entuk dia pegat kerana. Masya Allah, jangan buat mereka sedih ketika mereka datang, keluarkan hidangan-hidangan terbaik. Durhakalah menantu kepada mertuanya, yang ketika suami ingin memberi lalu menantu ingin mengatakan beg yang nyan bang, beg nejut pok bungong nyan, beg nejut bungong nyan, nyata mahai tajuk atau lain. Kata Rasulullah, jangan kecewakan apapun yang mereka minta, apapun yang mereka minta. Kenapa? Apa yang mereka minta tidak sebanding dengan apa yang mereka beri. Kita hari ini menjadi begini, kenapa? Didikan orang tua, merekalah yang bersusah payah. Maka bapa dan ibu melakukan Allah, belajarlah dari keluarga Ibrahim. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa sedikit menyentuh perasaan kita bahawa inilah hari raya berkurban, pengorbanan dari segala segi, pengorbanan untuk Allah, pengorbanan suami kepada isteri, pengorbanan isteri kepada suami, pengorbanan anak kepada orang tua, pengorbanan orang tua kepada anak. Mudah-mudahan yang berhadir Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan keberkahan, dan semoga Allah perjumpakan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.